Jika membahas soal Nabi Khidir alaihissalam, maka akan banyak bermunculan beberapa pertanyaan, terutama tentang apakah Nabi Khidir masih hidup hingga hari ini. Ada yang mengatakan masih hidup, ada pula yang mengatakan beliau telah wafat. Pada dasarnya, perbedaan pendapat ini sering menjadi perdebatan di antara para ulama, bahkan di kalangan orang awam. Nah, ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa sebab umur panjang Nabi Khidir alaihissalam adalah karena meminum air dari telaga yang disebut sebagai Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir terdahulu, Ainul Hayat adalah air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya, walau hanya satu tegukan saja, maka hidupnya akan abadi. Ainul Hayat ini juga sering disebut sebagai Fountain of Youth, yang barang siapapun yang meneguknya, maka dia akan kembali muda. Inilah air atau telaga yang keberadaannya masih misterius. Berdasarkan catatan sejarah, ada seorang raja yang bernama Fernando II de Aragon, atau terkenal dengan nama Raja Ferdinand II. Nah, Raja Ferdinand ini sebagai penganut Katolik, dia mempercayai akan keberadaan Fountain of Youth. Dia mempercayai itu berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab dan manuskrip-manuskrip kuno, yang dianggapnya hal tersebut tidak mengada-ngada. Akhirnya pada suatu hari, Raja Ferdinand II mengutus seorang penjelajah yang bernama Ponce de Leon untuk melakukan ekspedisi mencari letak Fountain of Youth atau Ainul Hayat. Ponce de Leon juga merupakan seorang ahli sejarah yang berkebangsaan Spanyol dan diperkirakan lahir pada tahun 1474 Masehi. Lalu di bulan September tahun 1493, Ponce de Leon ikut terlibat dalam sebuah ekspedisi besar yang dilakukan oleh Christopher Columbus. Ekspedisi besar ini diikuti oleh 1.200 pelaut, kolonis, dan ratusan prajurit. Nah, sebagai seorang penjelajah samudra, Ponce de Leon memiliki cita-cita untuk hidup abadi. Karena itu dia begitu antusias dalam pelayarannya kali ini. Sebelum pelayaran besarnya ini, Ponce de Leon diangkat menjadi gubernur di Puerto Rico. Di saat dia menjabat itulah, tersebar isu di masyarakat di wilayah kekuasaannya tentang adanya sebuah pulau di wilayah barat yang memiliki air mancur dengan khasiat memberi kemudahan dan bisa hidup abadi. Air mancur atau telaga itu konon juga mampu mencegah proses penuaan bagi siapa saja yang mandi atau meminum airnya. Isu tersebut pun sampai ke telinga Ponce de Leon. Tanpa berpikir panjang, dia pun ikut rombongan Christopher Columbus. Setelah beberapa waktu melakukan perjalanan yang panjang, rombongan Ponce de Leon sampai di sebuah pantai asing pada tahun 1513. Pantai itu benar-benar misterius, karena sebelumnya belum pernah dipetakan oleh penjelajah manapun. Pesisir pantai itu ditutupi hutan yang lebar, serta tercium bau bunga yang sangat wangi. Pendaratannya kali itu di kemudian hari disebut dengan nama Pascua Florida, dan pulau di mana dia singgah itu kemudian dinamakan Florida. Wilayah tersebut juga akhirnya diklaim oleh Ponce de Leon sebagai daerah dari kekuasaan Spanyol. Selama di pulau baru tersebut, Ponce de Leon bersama ABK-nya melakukan penjelajahan darat sembari mencari telaga keabadian. Jadi beberapa kali di pulau itu, dia menemukan beberapa telaga. Karena terlampau percaya dengan isu tersebut, dia akhirnya mandi dan minum air di semua telaga yang dia jumpai. Namun ternyata tidak ada satupun dari telaga yang dia temui itu merupakan telaga keabadian. Ponce de Leon pun akhirnya meninggal pada tahun 1521 di Havana, Kuba. Sebelum penjelajahan Ponce de Leon mencari telaga keabadian, beberapa abad sebelumnya, yaitu sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, ada seorang raja soleh yang sangat terkenal di dalam Islam yang bernama Zulkarnain. Zulkarnain atau artinya pemilik dua tanduk, yang bisa diartikan sebagai raja penguasa barat dan timur. Banyak yang mengaitkan Zulkarnain sebagai Alexander the Great, makanya sering disebut sebagai Iskandar Zulkarnain, karena nama Iskandar sama artinya dengan Alexander. Namun banyak juga bantahan yang datang mengenai hal tersebut, bahwasanya Zulkarnain adalah Cyrus the Great, seorang raja yang berasal dari dinasti Akhmeniyah di wilayah Iran. Nah, Raja Soleh Zulkarnain ini
adalah seorang raja yang sangat beruntung. Dia memiliki seorang penasihat dari kalangan nabi, yaitu Nabiullah Khidir alaihissalam. Ada sebuah riwayat dari At-Sa'labi dari Imam Ali, suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat yang bernama Rifa'il. Ia bertanya, apakah ada cara supaya manusia bisa hidup abadi? Kemudian malaikat Rifa'il memberitahu tentang keberadaan telaga Ainul Hayat yang mampu memberikan kehidupan yang abadi. Dengan pengetahuan tersebut, Raja Zulkarnain membawa beberapa pasukan terbaiknya untuk menjelajah dan mencari keberadaan telaga Ainul Hayat. Hal ini ia lakukan bukan semata-mata untuk kepuasan nafsu duniawi, melainkan supaya ia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat tiba. Dikabarkan oleh malaikat Rifa'il bahwa letak Ainul Hayat berada di tempat tergelap di bumi, sekaligus merupakan tempat terbitnya matahari. Dalam pencariannya, butuh 12 tahun untuk Raja Zulkarnain dan pasukannya menemukan lokasi tempat terbitnya matahari tersebut. Kegelapan yang menyelimuti tempat tersebut tidak disebabkan karena kegelapan yang umum, melainkan kegelapan yang disebabkan oleh kumpulan kabut atau asap. Tidak hanya kegelapan, tapi suasana yang mencekam dan hawa yang dingin menyebabkan banyak dari pasukan Raja Zulkarnain yang enggan untuk melanjutkan perjalanan. Dikisahkan bahwa Raja Zulkarnain bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam yang memiliki misi yang sama untuk mencari telaga tersebut. Kedua sosok legendaris ini bersama-sama melanjutkan perjalanan untuk menjelajah tempat gelap itu demi menemukan telaga Ainul Hayat. Dalam perjalanannya, Nabiullah Khidir alaihissalam dan Raja Zulkarnain berpisah karena Nabi Khidir alaihissalam mendapat bisikan yang mengarahkannya ke mata air tersebut. Saat mereka berjalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Sesungguhnya, Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat itu aku khususkan untuk kamu. Setelah mendapatkan wahyu tersebut, kemudian Nabi Khidir berjalan menuju ke sebelah kanan jurang dan didapati olehnya Ainul Hayat yang dicarinya itu. Nabiullah Khidir alaihissalam lantas melepas pakaiannya dan menuju Ainul Hayat tersebut untuk mandi dan meminum airnya. Ia merasakan bahwa rasa dari air telaga Ainul Hayat sangatlah manis, bahkan lebih manis dari segala madu di dunia. Setelah ia mandi, Nabiullah Khidir lantas kembali mengenakan pakaian dan segera menemui Raja Zulkarnain yang sempat berpisah. Raja Zulkarnain tidak mengetahui apa yang telah terjadi, hingga Nabiullah Khidir alaihissalam menceritakan bahwa ia menemukan telaga Ainul Hayat. Dari kejadian tersebut, Raja Zulkarnain memahami bahwa Nabi Khidir alaihissalam merupakan sosok yang ditakdirkan untuk meminum air keabadian. Raja Zulkarnain tidak kecewa dengan apa yang telah terjadi dan menerimanya karena hal itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejumlah ahli tafsir menyebutkan, berkat Ainul Hayat tersebut, Nabiullah Khidir diketahui masih hidup dan keberadaannya masih ada di bumi hingga hari ini. Kisah perjalanan mencari Ainul Hayat tersebut juga ditafsirkan dalam kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah. Namun, kisah ini juga memiliki beberapa penafsiran yang berbeda. Dalam tafsir An-Nasafi, disebutkan Zulkarnain pada mulanya mengetahui tentang Ainul Hayat dari kitab-kitab terdahulu, bahwa salah seorang putra Sam pernah meminum air dari Ainul Hayat, lalu dia hidup abadi hingga hari kiamat. Penafsiran itu berbeda dengan tafsir mengenai Zulkarnain yang mengetahui tentang Ainul Hayat dari malaikat Rifa'il dan Nabi Khidir. Pada dasarnya, tidak ada hadis sahih perihal kepergian Zulkarnain dan Nabiullah Khidir alaihissalam dalam mencari Ainul Hayat. Kisah ini juga dituturkan dalam Israiliyat, yaitu cerita-cerita yang sering dikisahkan oleh orang-orang Yahudi yang telah masuk Islam. Meskipun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa Ainul Hayat itu memang ada, dan Nabiullah Khidir alaihissalam masih hidup hingga hari ini. Di antara ulama-ulama tersebut yang mempercayai tentang hal ini, yaitu As-Suyuti dalam kitab Qasais, Wahab bin Munabbih dalam Al-Mubtada, Imam An-Nawawi dan lainnya. Kisah tentang Ainul Hayat atau telaga keabadian atau juga Fountain of Youth sebenarnya tidak hanya terdapat pada kitab-kitab agama terdahulu, tapi ada beberapa sejarawan-sejarawan terkenal yang menulis di bukunya seperti Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi, kemudian Roman Alexander pada abad ke-3 sebelum Masehi, lalu kisah-kisah Prester John atau awal perang salib abad ke-11 atau 12 Masehi.
Di beberapa riwayat menyebutkan tentang bagaimana awal mula telaga ini bisa terbentuk. Bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Salah satu tetesannya kemudian berubah menjadi telaga Ainul Hayat. Jika saja memang benar apa yang dikisahkan bahwa Nabiullah Khidir alaihissalam telah meminum air dari telaga keabadian, maka beliau pasti masih hidup hingga hari ini. Namun kekalnya hidup seorang anak Adam atau abadinya kehidupan manusia hingga hari kiamat bisa dibilang suatu hal yang mustahil. Karena terdapat satu ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup selamanya di atas dunia. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum engkau. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-34. Di dalam tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Arab Saudi menjelaskan tafsir ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan seorang manusia pun yang hidupnya abadi. Bahkan seorang rasul yang paling mulia di antara para rasul dan nabi lainnya pun mengalami fase kematian. Karena rasul dan nabi adalah manusia, keturunan Adam. Dalam ayat ini termuat satu dalil bahwa Nabiullah Khidir telah lama wafat, karena beliau juga manusia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.